Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat anak-anak. Masih bertemu saya lagi, Roni Hans Channel. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan membahas, kita akan sharing dengan 2 PB sekaligus, yaitu 5 dan 6. Sudah siap anak-anak? Berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Masih ingat di PB sebelumnya kan? Nah, kali ini di pembelajaran 5, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Masih ingat kan negara ASEAN ada berapa? Iya, betul. Yaitu ada 10 negara. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas. Jadi, di kawasan Asia Tenggara sangat kaya akan hasil alamnya, terutama terkait dengan hasil lautnya. Nah, kamu tahu bahwasanya pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Artinya, kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara itu berbeda-beda. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Contohnya, apabila kita hidup lihat ini di mana ini? Ya, betul, ada di Indonesia, yaitu di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Ini adalah Mas. Nah, kehidupan di Jakarta dengan kehidupan di provinsi yang lain maka akan sangat berbeda. Di sini rata-rata pekerjaannya adalah sebagai perkantoran, dan berbeda kalau di desa rata-rata ada yang bekerja sebagai petani ataupun yang lainnya. Itulah karena kondisi geografis yang sangat beragam. Coba, bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Coba, apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Coba, negara apa ini anak-anak? Negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Dan ini adalah negara mana? Ya, betul, yaitu bendera negara tetangga kita, Malaysia. Hampir bersamaan. Coba buatlah diagram ini, diagram Venn, untuk membedakan dan kesamaannya apa kira-kira antara negara ini. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara di ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapi diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasi dengan membaca buku di perpustakaan, bisa bertanya pada guru, pada orang tua, atau mungkin bisa melihat sumber informasi lainnya. Nah, ini sebagai contoh. Negara Indonesia dan negara Malaysia. Apa toh perbedaannya? Yaitu 1.
Bentuk negara Indonesia berupa republik. Kalau Malaysia berupa kerajaan. Artinya apa? Kalau republik itu dipimpin oleh siapa? Presiden Indonesia. Kalau kerajaan maka dipimpin oleh seorang raja yang dipimpin oleh yang dipertuankan agung atau yang dipertuan agung oleh Malaysia. Di Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Ayo sebutkan pulau yang terbesar di Indonesia apa saja dan ada berapa? Ada 5. Pulau terbesarnya adalah Kalimantan, terus sebelahnya ada Sulawesi, dan terbesar kedua lagi ada Papua. Terus tempat kita berada sekarang adalah di Jawa, dan di sebelahnya ada lagi yaitu Sumatera. Itu adalah pulau terbesar, belum lagi ada banyak sekali. Tetapi di Malaysia bagaimana perbedaannya? Di Malaysia hanya terbagi 2 wilayah, yaitu bagian Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, dan satunya berbatasan dengan yaitu di Singapura, yaitu di sebelahnya Sumatera. Oke. Di Indonesia terdapat banyak sekali melati putih. Kalau di sana bunga raya. Letak Indonesia secara geografis, secara astronomis, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Berbeda dengan letak secara astronomis negara Malaysia, yaitu 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara, 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Ini adalah perbedaan negara Malaysia dan Indonesia. Terus apa persamaannya? Ya, sama-sama beriklim tropis. Sama-sama yaitu rasnya adalah Melayu. Sama-sama negara berkembang dan sama-sama mayoritasnya adalah agama Islam. Dan kedua ini sama-sama pencetus negara ASEAN atau pencetus organisasi ASEAN Southeast Nation atau perkumpulan anggota Asia Tenggara. Adalah sedikit dari yang telah kita bahas. Setelah tahu persamaan dan perbedaan dua negara dari segi apapun, sekarang lihat. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Kan kemarin, ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Coba diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman-teman kamu nantinya. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Ingat, bahannya dikelompokkan menjadi 2, yaitu lunak dan bahan keras. Patung. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Ini sudah kita praktekkan di pembelajaran sebelumnya. Nah, contoh bahan keras yaitu batu, kayu jati biasanya banyak, dan marmer. Marmer itu juga batu. Oke, sudah paham anak-anak? Ya. Oke. Ini contohnya. Buat ini, betul. Membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Ini diputar, terus nanti buat bisa gerabah dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke berikutnya.
sekarang kita menginjak ke pembelajaran 6. Ya, jadi di pembelajaran 5 tadi kamu sudah paham bahwasanya letak geografis itu menentukan sumber daya alam di negara-negara itu. Ya, contohnya ada beberapa sekali. Ada banyak sekali tadi ya di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat dari pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Ini sangat penting untuk menjaga sistem imun kita. Bukan hanya untuk melaksanakan segala aktivitas, tetapi juga kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi ini. Kata anak-anak ya, kita harus saling menjaga kesehatan dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memakan makanan yang sehat. Nah, kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ingat, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Ini biasa dimakan oleh yang ada di Indonesia. Ya, karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia rata-rata di Indonesia menggunakan padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Jadi kalau pertumbuhannya biasanya menggunakan makanan yang mengandung protein seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe. Ini makanan kesukaan tetapi sangat proteinnya sangat tinggi. Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lain. Ini untuk membuat tubuh kita agar tumbuh menjadi sehat. Ya, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan, melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, ini penting sekali anak-anak. Jadi, selain kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, tetapi juga kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin yang tinggi. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia sangat membutuhkan 3 hal yang sangat penting, yaitu untuk tenaga kita apa yang kita butuhkan? Karbohidrat, betul. Untuk pertumbuhan kita apa yang dibutuhkan? Protein. Untuk menjaga kesehatan kita apa yang dibutuhkan? Vitamin. Nah, 3 hal penting ini harus kita jaga dengan baik. Kita makan setiap hari untuk menjaga kesehatan kita, pertumbuhan kita, dan tenaga kita semakin baik. Ya. Tadi bacalah teks itu kembali. Kamu bisa membuka halaman berikutnya ya untuk membaca kembali. Coba isilah paragraf 1, 2, 3 tadi. Ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf ini. Coba paragraf 1 ide pokoknya apa? Ya, betul. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berarti kesimpulannya apa? Ya,
manusia dan hewan memerlukan makanan. Ini adalah kesimpulannya. Paragraf 2. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhan. Tadi sudah kita. Kesimpulannya apa? Yaitu protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Paragraf terakhir, ide pokoknya apa? Ide pokoknya, ya betul. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Berarti kesimpulannya apa? Bahwasanya vitamin sangat penting bagi manusia. Oke anak-anak, ini sudah pernah kita bahas bagaimana cara menentukan ide pokok dan bagaimana cara membuat kesimpulan. Ya, sudah betul semua anak-anak? Paham ya? Oke. Coba sekarang gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Kesimpulan tadi kita gabungkan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, sebagai contoh, manusia dan hewan memerlukan makanan yang banyak mengandung sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh, yaitu diantaranya kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis-jenis kacang-kacang lain. Selain itu, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, ini adalah menggabungkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat kita sendiri atau kata sendiri. Ya anak-anak, sudah paham ya? Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Saya ulang lagi ini, dulu sudah pernah kita pelajari ya. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Ini penting dihafalkan lagi. Lanjutkan, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, coba. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Ya, betul, manfaatnya adalah ini ada kerjasama ketika kerja bakti. Ya, mengambil sampah dengan bekerja sama, bekerja akan lebih mudah. Oke. Next. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bersama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau lain. Ini saya berikan contoh. Mungkin kamu bisa membuat yang lain ya. Sekolah kami memiliki lahan kosong yang cukup luas. Sampai beberapa bulan lalu, lahan kosong ini tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Namun, baru pada bulan ini, kepala sekolah dan para guru berinisiatif untuk mengubah lahan tidur tersebut menjadi lahan yang produktif. Para siswa pun diajak untuk mengubah lahan kosong tersebut menjadi kebun sekolah. Para siswa dari semua kelas dibagi jadwal tersendiri untuk merawat dan menanam tumbuhan yang akan mempercantik dan menambah manfaat kebun sekolah tersebut. Kami mungkin tidak mengenal satu sama lain, apalagi jika jenjangnya berbeda terlalu jauh. Tapi, sebagai warga satu sekolah, kami semua memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap kebun sekolah kami yang baru. Berkat kerjasama kami semua, ini kebun sekolah kami menjadi tempat yang sangat bagus
untuk sekedar beristirahat atau berkegiatan. Pohonnya rindang dan udaranya pun sejuk. Kami semua berjanji akan merawat kebun tersebut bahkan hingga kami lulus nanti. Rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah. Setelah tabel berikut terkait rencanamu bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan. Coba kamu buat lagi ya untuk tentang penerapan sila persatuan Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan. Alhamdulillah kita selesai belajar hari ini. Apabila ada sesuatu yang kurang, maka bisa ditanyakan oleh kepada guru kamu, atau mungkin bisa ditanyakan kepada orang tua maupun mencari di yang lain. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.